apa namanya, fitanaulihi, tanaul. Tanaul itu artinya memakai sendal. Nabi kalau melepas sandal pakai kaki kiri dulu. Kalau memakai sandal kanan dulu yang didulukan. Nah, mungkin pas ketika tadi saya lihat masuk ke masjid itu dia lepas sandalnya pakai kiri. Sekalian melepas sandal pakai kiri sekalian buat masuk ke masjid. Nah, itu enggak boleh begitu tuh. Ya, itu teknis saja. Wa tarajjulihi Rasulullah pas ketika bersisir. Ketika bersisir itu mendahulukan kanan. Yang jadi pertanyaan, ada pertanyaan begini, Pak, yang namanya teras itu sudah masuk masjid atau belum? Ketika masuk area teras itu apakah kanan dulu atau kiri dulu? Kanan kiri boleh. Itu sudah masuk area masjid atau belum? Saya katakan sudah masuk area masjid. Teras yang di depan pintu kita itu sudah masuk area masjid. Ya. Wa tarajjul itu sisir. Nabi itu kalau sisiran itu yang didulukan adalah kanan dulu. Kalau kita biasanya kalau sisiran mana yang didulukan? Tengah dulu biasanya. Kemudian wattatahurihi, ketika beliau itu bersuci, wudu, mandi, potong kuku itu termasuk bersuci, termasuk fitrah dia. Nabi itu kalau potong kuku ya didulukan kanan dulu. Kanan dulu. Kita kadang-kala kalau potong kuku sebelah kiri dulu kan. Kalau mengikuti Nabi potong kuku itu sebelah kanan dulu. Kalau beliau wudu selesaikan kanan dulu untuk tangan dan kaki. Mandi beliau juga begitu. Kalau untuk mengguyurkan air ke tubuh, nanti akan kita bahas di Adabul Ghusli itu, beliau mendahulukan yang sebelah kanan dulu. Wa fi sya'ni kullihi, dan dalam posisi apapun yang hal-hal yang baik yang beliau lakukan. Pokoknya kalau hal-hal yang baik yang beliau lakukan, beliau akan mendahulukan yang kanan. Pakai baju yang kita dahulukan kanan, melepasnya baru pakai kiri. Pakai sendal kanan, melepasnya baru pakai kiri. Ke masjid kanan dulu, keluarnya baru kiri. Itu Nabi. Tapi kalau untuk ke kamar mandi, nah ini spesial ini. Kalau masuk ke kamar mandi dahulukan kaki kiri, baru kemudian keluarnya pakai kaki kanan. Jangan dibalak-balik. Itu etikanya di situ. Kita kan ngaji etika, ngaji adab. Kalau ditanya, Pak, mosok sih gak oleh nggawe kaki kanan. Kalau kita bicara fikih itu beda lagi, Pak. Kalau kita bicara fikih itu beda lagi. Saya contohkan begini. Kalau jenengan itu sholat, ini berdasarkan fikih saja ya. Jenengan memakai celana sampai sebatas lutut. Kemudian yang namanya pusat udel itu ditutup. Yang atas tidak pakai kaos sama sekali. Itu sah atau tidak? Secara fikih sah, Pak. Kalau kita bicara fikih. Tapi kajian kita kali ini yang kita bicarakan adalah adab, etika. Kita memang sholatnya secara fikih sah. Cuman pakai celana sebatas lutut kemudian udelnya ditutup, secara fikih sah. Tapi ora pantas kan gitu ya. Ndak pantas, ndak ada etika, ndak punya adab. Ada orang berjamaah, kemudian dia memakai kaos yang di belakangnya tulisannya aneh-aneh. Secara fikih sah pada? Secara fikih sah, tapi secara etika, secara adab itu betul-betul mengganggu. Begitu yang belakang takbir Allahu Akbar membaca tulisan punggung jenengan. Nah, itu etika, adab. Kita sholat Jumat ya, ndak mandi, kita masuk ke masjid aja, nggak mandi, ndak pakai minyak wangi. Secara fikih sah benda? Secara fikih sah, tapi secara adab, secara etika, kita kalau mau sholat Jumat disuruh mandi dulu, pakai wangi-wangian, pakai baju, itu etika. Kita di sini bicaranya adalah etika. Nah, masuk ke kamar mandi dengan pakai kaki kiri, Pak, secara fikih oleh pondak ngune kok dimasalah nih, no itu. Ada seringkali orang mengatakan begitu, ngune kok dimasalah nih, Pak. Bukan masalah dimasalahkan atau tidak, tapi secara etika.
Mbok yo antara masjid dengan kamar mandi ojo dipadakne gitu loh. Gitu loh. Gitu ya. Clear ya Bapak Ibu? Jadi ikutilah Nabi Muhammad SAW di dalam hal yang baik-baik itu pakai tangan kanan. Kalau untuk yang lain, untuk bagian bersih-bersih qada'il hajat itu pakai kiri. Jika di tempat terbuka maka dianjurkan, disunnahkan menjauh hingga tidak terlihat. Itu namanya al-istitaru. Al-istitar. Al-istitar itu Nabi Muhammad SAW itu kalau pipis atau BAB itu selalu tidak terlihat oleh orang lain. Ketika masuk ke masjid, ada masjid tertentu yang menyediakan tempat pipis sambil berdiri dan berjajar-jajar. Ya, itu berarti tidak masuk kategori sunnah yang nomor 4 ini. Lalu piye kemudian ketika pipisnya sudah sambil berdiri, tidak ditutup kan, kemudian jajar-jajar kan otomatis auratnya kelihatan. Podo-podo delok-delokan. Nah, Nabi Muhammad SAW itu kalau beliau ini dalam posisi safar, ini safar beliau. Ketika beliau safar, ketika tidak ada tempat tertutup, maka beliau akan menjauh. Lah ini sekarang ini seringkali kita ngelihat ya, naik mobil atau naik sepeda motor di jalan raya, kemudian kebelet pipis, tidak cari pom bensin, tidak cari masjid, pipis di pinggir jalan, di pinggir sawah, kelihatan sama orang, otomatis itu tidak cawi, otomatis itu tidak cawi. Nanti akan kita bahas ada tempat-tempat yang membuat kita dilaknat oleh Allah ketika kita itu pipisnya tidak sesuai aturan. Usahakan, upayakan. Ada masjid tertentu yang saya kritik, masa sih mengadakan pipis dengan cara berdiri. Oke lah kalau kita husnudon, ada jamaah tertentu yang memang betul-betul tidak bisa pipis sambil duduk atau jongkok, tapi boyo tetap tertutup. Tapi kalau terbuka jejer-jejer begitu, kalau di RSSA itu masih ada ya, di Rumah Sakit Saiful Anwar itu saya lihat juga masih ada berdiri, jejer-jejer begitu ada. Terus di Temenggungan itu juga masih ada. Kemarin saya sampaikan begitu. Jadi kelihatan pas ketika pipisnya bareng-bareng terbuka, ya juga itu termasuk tidak mengikuti aturan etikanya Rasulullah Muhammad SAW. Yang lebih konkret lagi yang seringkali saya lihat itu di kampung-kampung itu kadang-kala ada orang tua yang membiarkan anaknya itu pipis secara terbuka di depan pintu. Betul Pak? Jadi di depan pintu pipis, kadang di pinggir jalan dilalui orang. Oh itu sudah tidak benar lagi, Upayakan benar-benar menjauh sehingga tidak terlihat. Kalau di gedung seperti ini, ya berarti di kamar mandi sudah ada tutupnya. Clear. Nomor 5, tidak mengangkat pakaian kecuali setelah dekat dengan tanah. Ini etikanya Nabi. Nabi itu sukanya bajunya itu pakai gamis Pak. Nabi Muhammad itu bajunya suka pakai gamis yang terusan. Jadi pas ketika beliau mau pipis atau BAB, beliau membukanya gamis ke atas itu ketika beliau sudah mulai dekat dengan tanah. Tidak pada posisi berdiri kemudian dibuka, tidak. Nah itu etikanya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi la yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa minal ardi. Ini artinya menunjukkan hadis ini Nabi Muhammad itu kalau BAK-nya pipisnya itu pakai jongkok. Ini hadisnya sudah kelihatan jelas. Beliau tidak mengangkat baju beliau ya kecuali setelah dekat dengan tanah. Berarti Nabi itu pipisnya sambil jongkok. Makanya Ibu Aisyah itu dalam sebuah riwayat Ibu Aisyah itu mengatakan kalau ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pipisnya dalam posisi berdiri, fala tusaddiquhu. Jangan percaya dia. Itu hadisnya Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi itu pipisnya sambil jongkok. Sempat saya singgung untuk pertemuan sebelumnya itu bahwa pipis dengan jongkok itu lebih sehat secara medis. Sangat-sangat sehat secara medis. Ya. Tapi memang kita juga mengakui, kemarin di Sukun itu ada yang tanya, Pak, saya ini kalau pipisnya jongkok, kalau mau berdiri lagi itu
kiayalan, apa kiayalan? Kiayalan itu bahasa Indonesianya itu. Jadi mau berdiri saja itu susah sekali. Dia mau jongkok pun susah, ketika berdiri juga susah. Karena usianya sudah mulai sepuh. Kalau seperti itu ada namanya uzur syar'i. Kalau sudah uzur syar'i berarti ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Ya, dibuka. Jadi pas ketika sudah mulai jongkok dekat dengan tanah baru dibuka. Pak, gimana kalau kita pakai celana? Bisa enggak itu bukanya itu? Itu teknisnya dengan yang lebih tahu. Pakai sarung lebih enak lagi bukanya. Nah, kalau kita ini di Indonesia seringkali pakainya celana atau pakai sarung. Jadi kalau umpamanya ada orang itu ke masjid, itu dia pakai gamis, jangan disalahkan. Jangan diwahabi-wahabikan, bukan. Jangan. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada patokan. Jadi orang itu mau pakai sarung, orang pakai gamis, pakai celana, itu bukan itu yang dituju oleh Rasulullah. Nanti akan kita bahas di adabul libas, adab etika ketika berpakaian, itu nanti akan kita bahas satu persatu. Jadi Nabi memang suka pakai gamis. Jadi kalau ada orang sholat itu sukanya pakai gamis, jangan dicurigai yang aneh-aneh. Jangan dicurigai, apalagi dicurigai radikal. Jangan. Masa pakai gamis saja kok radikal? Hafid Quran masa good lookingnya radikal? Jangan. Bukan begitu. Baik. Ini yang kemarin sudah kita bahas, tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat, baik di lapangan terbuka maupun di dalam bangunan. Ini sudah kita bahas pertemuan sebelumnya ya. Dilarang buang hajat di jalan yang dilalui manusia dan tempat berteduh mereka. Ini yang saya katakan tadi, laknat. Ittaqu al-la'inaini. Kalau di dalam riwayat yang lain itu 3. Mala'in as-salasah. Mala'in as-salasah. Kalau di sini disebut oleh Rasulullah 2. Ittaqu al-la'inaini. Jauhilah 2 perkara yang mengundang laknat. 2 perkara yang mengundang laknat. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa ma al-la'inani? Apakah 2 perkara yang mengundang laknat? Jauhi 2 perkara yang mengundang laknat. Kemudian para sahabat bertanya, 2 perkara yang mengundang laknat itu apa? Jawaban Nabi apa? Qala alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim. Tariqin nas. Jadi kalau ada orang dia pipis atau BAB, kalau nanti ada riwayat Nabi melarang kita pipis di kuburan juga. Ada riwayat Nabi itu melarang kita pipis di kuburan. Kita bahas ini dulu. Ada jalan yang biasa dilalui oleh manusia. Ada jalan yang memang biasa dilalui manusia. Lah kok ternyata kita kemudian pipis di situ, BAB di situ, maka itulah perbuatan kita mendapatkan laknat. Berarti kalau hadis atau Al-Quran biasanya memakai kata-kata laknat itu menunjukkan sesuatu yang haram, berdosa besar. Itu otomatis mengganggu, Pak. Otomatis mengganggu, setidak-tidaknya baunya. Nah makanya tadi saya katakan kalau ada anak kok bisa pipis di pinggir jalan, di depan pintu, di kampung itu dibiarkan, itu berarti orang tuanya ya membiarkan anaknya ini mendapatkan laknat. Pak, dia tidak ngerti, betul dia tidak ngerti, tapi yang ngerti kan orang tuanya. Ya, mendidik anaknya untuk tidak malu, membuka auratnya dan mengganggu manusia dengan cara pipis di pinggir jalan, di jalan. Ini yang terlaknat. Yang kedua, fi dhillihim au fi dhillihim. Ada naungan-naungan tempat manusia itu biasanya kumpul-kumpul di situ. Apa contohnya? Mungkin pos kamling, umpamanya ya. Pos kamling biasanya dibuat kumpul-kumpul orang di PPC, di BOD. Atau mungkin Rasulullah itu melarang kita pipis di bawah pohon besar yang biasanya untuk berlindung manusia. Apalagi kalau pohon besar itu banyak buahnya di situ. Dilarang.
Termasuk juga laknat Allah ketika seseorang itu pipis di kuburan. Kan di kuburan itu Rasulullah saja melarang. Rasulullah itu kan kalau ke pemakaman beliau itu melepas sandal. Sampai beliau mengatakan, andai kata saya itu amshi ala jamratin au ala saifin, saya ketika jalan di atas bara api atau saya berjalan di atas pedang yang tajam, itu lebih saya sukai daripada saya berjalan ala qabri muslim, an amsyiya ala qabri muslim, daripada saya itu berjalan melangkahi kuburannya seorang muslim. Itu Nabi lebih suka berjalan di atas bara api, lebih suka berjalan di atas pedang yang tajam daripada melangkahi kuburannya seorang muslim. Kalau kita lihat ada yang menduduki, ada yang melangkahi, terlaknat lagi ketika kuburan itu kemudian dikencingi dan di-BAB. Nah, ini masuk kategori mana? Fi tariqin nas au fi dillihim, di jalan-jalan itu. Makanya tidak boleh Pak ketika kita itu pipis di jalan pas ketika sudah mau cari pom bensin lah, atau mungkin mencari masjid-masjid terdekat. Jangan pipis sembarangan seperti itu. Apalagi otomatis kan tidak istinja kan, dan juga jadi otomatis kalau maunya kita bersepeda, bermobil, maunya kemudian berhenti di pinggir jalan, kita pipis di situ, ada beberapa hal. Satu, tidak tertutup kan, kelihatan. Yang kedua, tidak istinja. Yang ketiga, kita pipis di jalan. Itu sudah otomatis itu. Berarti sudah minimal 3 yang sudah terlakukan laknatnya itu kalau pipis di pinggir jalan. Upayakan ke pom bensin atau ke Pak, kemarin ada yang tanya, orang Sumatera yang di Sukun itu, Pak, di Sumatera sana itu, di daerah sana itu cari pom bensin susah, jarak, terutama di daerah-daerah transmigran. Jauh. Terus saya katakan, Rasulullah juga pernah safar ketika pergi perang, pada waktu itu juga tidak ada pom bensin. Masjid pada waktu itu juga cuma ada di Masjid Nabawi dan Masjid Kuba. Lah kalau begitu Rasulullah pipisnya gimana? Rasulullah menjauh supaya tidak terlihat oleh manusia. Yang hadis yang saya sampaikan tadi. Itu teknisnya begitu. Jangan sekali-kali pipis di jalan yang dilalui manusia. Jangan. Atau di tempat berlindung manusia kumpul-kumpul di situ, tidak boleh. Dimakruhkan jika seseorang kencing di tempat mandinya. Saya lebih cenderung memakai kata-kata haram. Pada zaman Nabi itu hanya ada perintah dan larangan. Pada zaman Nabi itu hanya ada boleh dan tidak boleh. Makruh itu ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Yang dimaksudkan di makruh di sini adalah makruh tahrim. Jadi tidak boleh. Nah, Rasulullah SAW ayam tisha ahaduna kulla yaumin au yabula fi mughtasalihi atau mughtasalihi. Jadi begini, nanti kalau di dalam riwayat itu fil ma'i ar-raqid, ada pakai fil ma'i ar-raqid. Biasanya anak-anak yang renang-renang di kolam renang. Anak-anak yang renang-renang di kolam renang. Di kolam renang itu lebar, begitu dia berenang di dalam, ya, kemudian dia mau pipis ke kamar mandi, tidak mau, malas dia. Akhirnya pas ketika sambil berenang dia pipis di kolam renang itu. Ya, saya yakin di sini juga banyak dulu yang pernah melakukan itu. Saya dulu pernah dulu. Sekarang ya udah. Itu tidak boleh, haram. Uang itu tempat untuk mandi. Katakanlah kalau kolam renang itu yang berenang 50 orang, yang pipis 25 orang, gimana konteksnya? Berarti konteksnya kemudian kita ini memipisi tempat untuk mandi seseorang, itu nggak boleh, nggak boleh. Jangan kita tempat mandinya itu dalam artian ya bak air itu, al-ma al-raqid. Dilarang kencing di air yang tidak mengalir. Ini kata tadi saya sampaikan, annahu naha ayyubala fi alma ar-raqid. Hampir sama dengan konteksnya nomor 8 tadi. Pipis di tempat yang dia mandi di situ, atau di tempat air yang tidak mengalir, dan kemudian yang air tidak mengalir itu kan menggenang, kemudian dibuat untuk bersuci. Itu juga nggak boleh. Ada yang tanya berkenaan dengan air semacam ini, Pak, tidak dikencingi, Pak. Tapi ada air yang seperti kolam,
Di situ juga buat berwudu, buat mandi, buat apa. Kadang-kala pas ketika wudu kan tangannya masuk. Tangannya masuk berkumur-kumur, kadang-kala dilepaskan juga situ berkumurannya. Kalau seperti itu boleh tidak? Kalau di pondok-pondok biasanya banyak. Di pondok-pondok biasanya banyak. Tidak pipis, tapi wudunya, mandinya untuk apa? Ya di air yang seperti kolam itu tinggi, kemudian mandinya di situ. Wudunya juga tangannya dimasukkan. Katakanlah setiap orang yang datang ke situ kemudian wudunya masuk ke kolam itu tangannya. Apakah itu boleh atau tidak? Kalau di salah satu madhab di salah satu madhab tertentu, itu ketika dia sudah lebih dari 2 kula atau minimal 2 kula, itu lam yahmil al-khobath, itu tidak membuat air itu bisa menjadi najis ya. Tapi kalau secara medis nggak sehat, secara medis tidak sehat, biasanya malah nggak ada gudikan barang ya. Kalau saya dulu juga gitu, sampai gudikan 2 tahun tidak sembuh-sembuh ya. Di pondok dulu seperti itu. Lanjut, kencing dengan berjongkok. Pak, Rasulullah itu pernah kencing sambil berdiri loh ya, Rasulullah itu pernah kencing sambil berdiri. Lah kok hadisnya bertentangan, gimana cara mengkompromikannya gimana? Tadi sudah saya katakan, Ibu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kalau ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu pipis sambil berdiri, fala tusaddiquhu, jangan dibetulkan, jangan dipercaya. Tapi dilalah di dalam riwayat Hudzaifah, Nabi itu pernah pipis sambil berdiri. Cara ngompromikannya gimana, Pak? Jadi ada istilah sunnah qauliyah, ada istilah sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah itu adalah sunnah yang berupa ucapan Nabi, apa yang diucapkan Nabi. Sementara sunnah fi'liyah itu adalah sunnah yang berupa yang dilakukan oleh Nabi. Ulumul hadis, para ulama menjelaskan, ketika ada sabda dengan tingkah laku, maka yang dikuatkan adalah sabdanya, qauliyahnya. Kalau umpamanya Nabi Muhammad itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang beliau ucapkan, bukan berarti Nabi itu plin-plan, tidak. Tapi Nabi melakukan itu karena ada ilat hukum. Nabi melakukan itu karena ada sebab yang memaksa beliau untuk melakukan itu. Hadis Hudzaifah yang atas itu, Nabi Muhammad SAW itu pernah pipis sambil berdiri, pipis sambil berdiri, dan beliau setelah itu berwudu dengan tidak melepas sepatu beliau, hanya mengusap sepatu beliau. Berarti Rasulullah Muhammad SAW untuk hadis yang pertama ini, beliau itu posisinya apa, Pak? Safar, dalam posisi safar, dalam posisi perang ya. Sementara hadis yang nomor bawah itu Aisyah menafikan, jangan membenarkan orang yang mengatakan Nabi itu pipisnya pernah berdiri. Berarti apa Bapak Ibu? Nabi itu berdiri ketika pipis karena ada sebab uzur. Kenapa beliau berdiri? Apalagi di situ ada kata-kata subatoti qaumin. Subatoti qaum itu adalah tempat pembuangan sampah. Nabi pipis di tempat pembuangan sampah. Jadi kalau beliau jongkok dimungkinkan juga gak bersih. Akhirnya berarti apa? Kita diperbolehkan pipis sambil berdiri ketika ada alasan yang sangat kuat. Ketika memang tidak ada alasan dan tidak ada uzur syar'i, maka mengikuti Nabi itu pipisnya sambil jongkok. Jongkok apa duduk, Pak? Jongkok apa duduk? Jongkok. Kalau pipis sambil duduk gimana caranya? Jongkok. Ada jongkok yang oleh seorang dokter itu diberitahu kita itu jongkok yang benar itu yang kayak apa, pipis yang sehat itu dan bisa tuntas. Kalau pakai kloset duduk itu pipisnya sambil duduk itu gimana? Sehat apa enggak ya? Jadi dokter-dokter itu juga menerangkan kepada kita kalau kita itu
pipisnya atau BAB-nya itu duduk, itu kan tidak sehat sebenarnya. Jadi supaya bisa menyerupai jongkok, maka kedua kaki kita itu kita kasih ganjalan supaya lebih tinggi, diganjel begitu, sehingga kita agak ngangkat kakinya begitu. Clear ya? Dalam persentase kita itu, ketika kita pipis di rumah atau di mana-mana, persentase berjongkok dengan berdiri lebih banyak mana kita? Lebih banyak berdiri, Pak ya. Dan para dokter juga mengatakan kalau pipisnya itu berdiri itu ternyata juga enggak sehat. Enggak sehat. Diwajibkan bersuci dari kencing, itu namanya istinja. Nanti ada istilah ijtimar. Ada istinja, ada ijtimar. Kalau istinja itu berarti setelah pipis kita cawi, istilahnya istinja itu cawi, pakai air. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa orang yang tidak bersih dari pipisnya, tidak bersuci dari pipisnya, itu menyebabkan azab kubur. Ketika Rasulullah Muhammad SAW berjalan ketemu dengan dua kuburan, kemudian Nabi menyebutkan bahwa dua orang yang ada di dua kuburan itu sedang disiksa oleh Allah. Salah satunya adalah la yastanzihu minal baul, dia tidak bersih di dalam pipisnya, tidak bersuci dari pipisnya. Akhirnya Nabi nanti kan mengambil pelepah kurma yang masih kering kemudian ditancapkan itu. Hadisnya muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Jadi kalau kita tidak pipisnya itu tidak bersih, apalagi tidak istinja, itu menyebabkan azab kubur. Kenapa? Otomatis tidak sah itu salat. Otomatis tidak sah. Lah, Pak, kalau umpamanya air itu tidak ada, maka boleh ijtimar. Ijtimarnya memakai batu. Batunya itu disunnahkan ganjil. Kalau kita pakai 3 umpamanya. Kalau umpamanya tidak batu, boleh memakai sesuatu yang sifatnya seperti batu, membersihkan, menyerap kotoran itu. Pakai tisu. Kalaupun kita pakai tisu, disunnahkan tisunya juga ganjil. Pak, batu, tisu tidak ketemu, cuman ketemu batu. Batunya tidak sampai 3, batunya 1, tapi lancipnya itu 3. Ya pakai batu itu tapi lancipnya 3. Tidak boleh kita itu ijtimar ketika tidak pakai air itu menggunakan tulang, itu tidak boleh. Tulang atau kotoran yang sudah mengering itu nggak boleh. Duanya itu adalah salah satu makanan daripada jin. Jadi di Islam itu juga diajarkan untuk menghargai makhluk yang lain, termasuk jin itu perlu dihargai. Ya termasuk kalau kita di kamar mandi itu jangan membuang air panas yang panas gitu ya, langsung dimasukkan ke lubang, jangan. Ya, jadi jangan. Di situ juga ada tempat jin yang bertempat di situ. Makanya tadi kalau sudah kita bahas ada al-khubuthi wal khaba'ith. Ada setan laki-laki, jin laki-laki ataupun setan perempuan. Bersuci, istinja. Ada istinja, ada ijtimar. Clear ya? Kalau tidak ada air, tidak ada batu, tidak ada tisu, apa yang kita lakukan? Ada daun, ya monggo lah kalau memang pas ketika ketemu daun itu. Nah itu biasanya kalau di safar ketika kita jauh. Ada hotel-hotel tertentu yang tidak ada air ya Pak ya. Tidak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing, dan tidak menggunakan saat beristinja dengan air. Nggak boleh Pak. Jadi pas ketika kita pipis tidak boleh tangan kanan kita memegang kemaluan kita, tidak boleh. Pas tinja, cawi juga tidak boleh pakai tangan kanan. Itu penggaweane tangan kiri. Tangan kiri tidak boleh. Apakah ini haram atau tidak? Rasulullah hanya mengatakan begini, idza bala ahadukum fala yamussu dzakarahu biyaminihi wala yastanji biyaminihi. Ya, apabila salah satu di antara kalian itu pipis, jangan sekali-kali menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan, tidak boleh. Dan jangan beristinja dengan tangan
kanan. Lanjut ya, setelah ini kita diskusi. Ini yang tadi sudah dikatakan, diperbolehkan bersuci dengan air dan batu atau yang serupa dengan batu, namun air lebih utama. Pak, kalau didobel bagaimana? Kalau didobel bagaimana? Kalau pas ketika didobel ada batu ada air, itu batunya dulu baru kemudian air. Yang afdal ketika ada batu ada air, maka air itu yang lebih utama. Tadi ada namanya ini ijtimar. Ijtimar. Ini saya katakan tidak boleh menggunakan kurang dari 3 batu, ganjil. Ini tadi juga saya katakan tidak boleh bersuci dengan tulang atau kotoran yang sudah mengering. Selesai. 15 adab. Yang belum tersentuh apa dari 15 ini, Pak? Sudah tersebut semua ya, Pak ya? Sudah saya jelaskan semua. Termasuk yang pipis itu sambil tidak boleh ngomong-ngomong, apalagi nyanyi-nyanyi, apalagi pipis BAB sambil WA-an. Ada yang BAB sambil HP-an. Masya Allah, itu terlalu. Masuk BAB sambil WA-an, sambil Facebook-an, sambil TikTok-an. Tidak boleh. Jadi tarku takallum istilahnya. Nabi Muhammad SAW itu pas ketika pipis diucapin salam sama orang, Nabi tidak mau jawab. Padahal menjawab salam itu kalau untuk person pribadi itu kan wajib ya. Nabi tidak mau jawab. Kenapa? Pas ketika pipis atau BAB itu Nabi Muhammad SAW melarang kita sambil bicara, apalagi berzikir. Nah, jadi upayakan kalau memang pipis itu ya kusuk pipis. Kok kusuk pipis apa kusuk pipis? Jangan usah main-main. BAB pun juga nggak usah main-main, apalagi membawa HP. Dan saya sarankan juga kalau punya HP, ringtone-nya jangan pakai ayat-ayat Al-Quran atau dzikir-dzikir tertentu. Kadangkala pas ketika kita itu masuk ke kamar mandi atau WC, karena memang kita pakai ada sholawat atau dzikir, lupa dimatikan. Pas ketika kita BAB atau BAK, ternyata kemudian HP-nya bunyi. Ada orang yang bel. Lah kok ternyata bunyinya adalah ayat-ayat Al-Quran, Masya Allah. Atau pas ketika ringtone Al-Quran, meskipun kita tidak masuk ke kamar mandi, pas ketika ada panggilan itu ayat itu kan berbunyi. Kemudian langsung kita matikan. Sementara ayat itu belum lengkap pemaknaannya. Itu makanya menjadi waqaf qabih. Itu jelek, tidak boleh. Tinggalkan ringtone-ringtone yang memakai ayat-ayat Al-Quran atau dzikir-dzikir tertentu. Dan kalau masuk ke kamar mandi, jangan menggunakan hal-hal yang ada tulisan-tulisan Allah. Nabi Muhammad itu pakai cincin beliau bunyinya Muhammad Rasulullah. Kalau beliau ke kamar mandi, beliau lepas itu cincin. Beliau melepaskan cincin. HP kita itu biasanya ada aplikasi ayat-ayat Al-Quran ataupun yang lain. Pak, terpaksa kalau ditaruh di luar nanti hilang, gimana? Matikan HP itu, mati pet. Baru kemudian kita masuk ke WC. Itu etikanya begitu. Etikanya begitu. Clear? Mungkin ada yang perlu didiskusikan? Nggih. Nggih. Baik. Nah, kalau saya memang waktu saya mundur, tapi saya mau masuk masjid ini pasti saya ke kanan dulu, masuk ini. Gitu. Baik, nggih. Tadi sudah saya sampaikan bahwa teras kita itu sudah masuk masjid. Untuk halaman ini menurut jumhur ulama sudah bukan pada konteks masjid yang dalam ranah ibadah untuk melakukan sholat ibadah madhah itu. Sehingga ketika saya meyakini bahwa teras yang di depan pintu itu adalah bagian daripada masjid, maka berarti kemudian melangkahnya pas ketika masuk ke teras itu sudah pakai kaki kanan. Ketika ada ustadz yang kemudian mengambil sebagian daripada qaul ulama bahwa halaman depan itu termasuk daripada masjid, maka otomatis mulai dari depan sana itu masuknya pakai kaki kanan.
Tapi yang jelas pendapat yang rajih, pendapat yang kuat itu masjid itu adalah masjid yang dalam konteks yang sudah masuk kategori bangunan yang untuk sholat ini. Itu pendapat yang rajih. Sehingga saya tadi mengatakan teras kita itu yang di depan yang berapa itu setengah meter itu atau 1 meter itu sudah masuk bagian daripada masjid. Sehingga kalau itu dikatakan sebagai bagian dari masjid karena konteksnya sudah bangunan ini kan, maka berarti ketika masuk teras itu memakai kanan, sudah memakai kanan. Itu sebenarnya ketika kita ingin bahwa sendal kita itu menghadap ke timur itu ada teknis yang tersendiri. Nah, tetap jadi posisinya yang rajih saya katakan ini adalah bagian daripada masjid. Teras kita itu masuk pada masjid. Kalau yang sebelah sana itu ketika sini sebelah, yang di sebelah sana sudah masuk kamar mandi WC. Nah, memang aturannya Nabi Muhammad SAW itu menyuruh kita memisahkan antara masjid untuk tempat pipis. Jadi masjidnya itu dipisah dengan kamar mandi. Itu yang saya yakini. Kalau saya masuk ke masjid ini, Cutnya Din ini, teras itu adalah bagian daripada masjid. Itu yang saya ambil pendapatnya di situ. Clear ya? Ada yang lain? Nggih. Nggih, otomatis karena konteksnya kan yang disebut oleh Rasulullah adalah ketika masuknya itu ketika masuk kan ada kata-kata idza dakhala ahadukum. Jadi ya pas posisi masuk di tempat yang awal itu masjid. Kalau jenengan meyakini loh Pak, teras itu bukan masjid Pak, umpamanya begitu kan. Pak, teras itu bukan masjid, umpamanya jenengan memakai yang semacam itu. Yang saya yakini bahwa yang namanya masjid itu ya area untuk sholat ini. Kalau dikatakan seperti itu berarti ketika ada orang sholat di teras itu berarti dia tidak di masjid berarti kan. Nah gitu kan. Nah kalau jenengan begini, Pak, masjid itu berarti yang sudah dimasuk ada pintu-pintunya ini namanya masjid. Lah kalau jenengan meyakini itu berarti masuknya ke pintunya itu yang pakai kanan. Tapi berarti kalau meyakini bahwa masjid itu yang dikelilingi oleh pintu-pintu ini berarti ketika ada orang sholat di mana? Teras itu berarti dia tidak sholat di masjid, itu akhirnya akan begitu gitu. Jadi ada kata-kata idza dakhala ahadukum berarti pas ketika masuk itu. Contoh lagi saya kiaskan dengan doa ketika keluar rumah. Ada kata-kata idza kharaja ahadukum min baitihi apabila dia keluar rumahnya. Lah pas ketika dia melangkah itu kan mau keluar membaca apa namanya bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Gitu loh, Pak. Jadi jenengan meyakini apakah teras itu di sini yang kita ini masjid atau bukan gitu kan ya. Lah kalau memang jenengan meyakini berarti pas ketika masuk ke teras itu sudah pakai kaki kanan, itu saja. Membedakannya seperti itu. Ada nambah yang lain? Nggih, Pak. Mandi junub menggunakan tayamum. Baik. Jadi mandi junub tidak pakai air. Suatu saat ada sahabat Rasulullah Muhammad SAW itu sedang junub. Karena dia yang dia ketahui bahwa namanya mandi itu minimal adalah seluruh tubuhnya itu dibasuh. Pada waktu itu tidak ada air. Akhirnya sahabat ini guling-guling di tanah. Sahabat ini guling-guling di tanah. Maka pas ketika berita itu nyampe kepada Nabi, Nabi mengatakan cukup bagi engkau ketika engkau itu amtamsaha wajhaka wa tamsaha kafaika. Cukup Anda itu mengusap muka, kemudian telapak tangan, tayamum. Pada masa Rasulullah SAW ada sahabat yang memang sedang junub dan air tidak ada, maka pada waktu itu Rasulullah membolehkan dia bertayamum. Termasuk suatu saat itu ada seorang sahabat yang kepalanya itu luka parah. Kemudian datang kepada sahabat yang lain, saya ini mandi atau bagaimana? Kata sahabat itu, kamu tetap wajib mandi besar. Setelah dia mandi
mandi besar dia mati karena memang sebenarnya luka yang parah di kepala itu tidak boleh kena air, tapi dia mandi, disuruh oleh sahabat yang lain. Begitu tahu nyampe kepada Nabi, justru sahabat yang mengatakan tetap mandi wajib itu malah dimarahi habis-habisan oleh Nabi. Ya, ternyata dia yang tadinya itu kepalanya yang parah itu cukup sebenarnya tidak mandi, cukup dia boleh bertayamum. Jadi tayamum. Pak, bagaimana kalau konteksnya nanti ketemu air? Kalau ketemu air, pas ketika memang ada air dan air itu mencukupi, maka seperti halnya wudhu tadi. Wudhu itu ketika sudah tayamum, ketika kemudian ketemu air, nanti pas ketika mau sholat lagi dia pakai air. Loh Pak, bagaimana? Hukumnya akan muncul begini, mengembang. Dia mandi junub, tidak mandi junub karena tidak ada air. Dia tayamum kemudian sholat. Setelah sholat ketemu dengan air, waktunya masih ada. Waktunya itu masih ada. Apakah dia mengulang sholatnya dengan mandi ataukah tidak? Suatu saat ada dua orang sahabat. Jawabannya begini. Suatu saat ada dua orang sahabat, hampir sama, mirip. Dua orang sahabat ini sholat dengan pakai tayamum. Setelah bertayamum selesai, sholat sudah selesai, dua orang ini kemudian mereka berjalan. Di tengah perjalanan ketemu dengan air. Dua orang ini yang satu mengulang, yang satu tidak. Ketemu dengan Rasulullah, kepada orang yang mengulang Nabi mengatakan, walaka ajroni, kamu dapat 2 pahala. Untuk orang yang tidak mengulang, asabta as-sunnah, kamu sudah mendapatkan sunnah. Jadi di sini para ulama memberikan 2 pendapat. Kalau umpamanya pas setelah mandi junub, sholat itu selesai, kemudian ketemu air, waktu itu masih ada, maka boleh dia tidak mengulang. Tapi ketika dia itu kemudian mengulang mandi, maka dia dapat 2 pahala. Begitu. Lihat, jadi tak ada time. Nanti akan kita bahas di bab mandi setelah ada bulkhojo. Kita bahas tentang masalah mandi nanti. Cara mandi yang benar itu sesuai dengan sunnah itu yang kayak apa, nanti akan kita bahas pelan-pelan. Insya Allah pertemuan berikutnya. Cukup? Insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Banyak orang yang menganggap bahwa ngaji-ngaji semacam ini dianggap sepele ya Pak ya. Banyak orang-orang menganggap ngaji-ngaji model seperti ini dianggap sepele. Masa dari dulu ngaji gini gak mari-mari. Masalahnya bukan tidak selesai-selesai, tapi sudahkah ini dilakukan sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW. Baik, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita adalah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita adalah saleh dan salihah. Mudah-mudahan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan umur kita adalah umur yang barakah, rezeki kita adalah rezeki yang barakah. Mudah-mudahan negara kita NKRI ini adalah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.